Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teknik perbanyakan tanaman belimbing Averrhoa carambola dengan metode vegetatif beserta jenis organisme pengganggu tanaman yang menyerang dan pengendaliannya. Untuk kelompok kami ada Saya Revan David Liza dengan NIM 211001. Saya Hendrik Eka Prasetyo dengan NIM 2111023. dan saya Firda Purutani Rizky dengan NIM akhir 1047. Dan saya Purnandatika Cahyani dengan NIM akhir 073. Dan saya Dinda Durit Madiani dengan NIM 22151030107. Nah, untuk yang pertama itu mendahulukan. Belimbing merupakan salah satu produk unggulan komoditas pertanian. Permintaan pasar yang terus meningkat tidak seiring dengan hasil produksi, hingga banyak petani menyiasati berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan memperbanyak tanaman secara rotatif. Cara yang sering dilakukan yakni cangkok dan stek. Teknik cangkok ataupun stek dilakukan pada bagian batang atau tunas. Untuk perbanyakan tanaman belimbing secara vegetatif, salah satunya dapat dilakukan dengan metode stek batang. Stek batang adalah metode perbanyakan tanaman dengan menanam potongan batang tanam induk sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baru. Metode stek ini dipilih karena cukup mudah untuk dilakukan dan lebih hemat dalam menggunakan entres dari tanaman induk. Yang selanjutnya ada metode stek batang. Yang pertama disiapkan pohon yang sudah panen. Panennya ini paling tidak sekali, dan kemudian akan dicari tunas yang tidak banyak berbengkok-bengkok dan sesuai. Nah, setelah itu akan disiapkan pisau sebagai media tanamnya, tanah, plastik, dan juga rafia. Potong sekitar 10 cm atau 20 cm kulit dari belimbing, kemudian akan ditempelkan untuk menutupi batang yang sudah disaat tersebut, kemudian dibungkus plastik dan juga ditali dengan rafia. Untuk tanahnya itu disarankan di dalam kondisi lembab. Nah, untuk menunggu akarnya muncul itu akan beberapa minggu, dan ketika akar sudah mulai tumbuh, batang dapat dipotong dan kemudian dipindah tanam pada tanah atau pada pot. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu penyakit pada pohon belimbing. Penyakit pohon belimbing yakni jamur upas. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Upasia salmonicolor. Seringkali penyakit ini disebut penyakit batang berkerak merah. Tanda tanaman belimbing terserang jamur ini adalah pada batang, dahan, dan ranting. Mula-mulanya diserang pada kulitnya. Tampak adanya benang-benang mengkilap menyerupai sarang laba-laba. Kemudian untuk pengendaliannya yaitu apabila penyakit tersebut sudah melingkari batang, maka tanaman akan mati. Maka diperlukannya pengendalian dengan cara menjaga kebersihan tanaman. Misal dahan dan ranting yang terserang dipotong dan dikumpulkan lalu dimusnahkan atau dibakar. Kemudian segala rumputan dan semak belukar yang ada di sekitar tanaman dibersihkan. Selain itu, diusahakan tajuk pohon tidak terlalu rindang. Jika akan menggunakan fungisida, cabang atau bagian tanaman yang sakit disemprot atau diolesi dengan fungisida bubur Bordeaux 1%, campuran sulfat tembaga atau terusi 1 kg, kapur tohor 1,25 kg, dan 100 liter air, atau dengan salisin 5%. Bisa juga dengan diten M45 atau denlet dengan konsentrasi 1-2 gram per liter. Selain itu dapat juga dicampurkan dengan cuprafit OB 21 atau salisin 750 EC yang penggunaannya sesuai aturan yang tertera pada label kemasan fungisida tersebut.
Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa perbanyakan tanaman belimbing secara vegetatif salah satunya dapat dilakukan dengan metode stek batang. Stek batang sendiri itu adalah metode perbanyakan tanaman dengan menanam potongan batang tanaman induk sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baru. Upaya untuk mengendalikan dengan mengendalikan penyakit penyakit pada belimbing yaitu dengan menjaga kebersihan tanaman, misal dahan dan ranting yang terserang dipotong dan dikumpulkan lalu dimusnahkan atau dibakar. Segala rerumputan dan semak-semak belukar yang ada di sekitar tanaman dibersihkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.